Dua Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Sudah ketemukan, katakan amin. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, "Wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab." Tetapi bertanyalah Yosafat, "Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan?" Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, "Di sini ada Elisa bin Shafat yang dahulu melayani Elia." 12. Berkatalah Yosafat, "Memang padanya ada firman Tuhan." Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab." Berkatalah Elisa, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi." Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, "Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit." Sebab beginilah firman Tuhan, "Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum." Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumpahkan segala pohon yang baik, Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. 1, 2, 3. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya memberikan tema, semua perkara adalah ringan di mata Tuhan. Amin. Semua perkara adalah ringan di mata Tuhan. Bersama Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga raja mereka akan pergi melawan dan berperang melawan Raja Moab. Apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Perjalanan sampai 7 hari tidak ada air. Amin. Tidak ada air. Kira-kira kalau tidak ada air selama 7 hari, menurut kita perkara kecil atau perkara besar?
Tidak ada air adalah satu perkara besar. Amin. Karena segala unsur kehidupan dari air. Tanpa air semua unsur akan mati. Itu makanya air tidak ada menjadi satu perkara besar bagi semua orang, bahkan bagi ketiga raja ini. Ketika air tidak ada, maka ketiga raja ini akan menyerahkan diri. Bahwa hari ini kami ketiga raja diserahkan kepada orang Moab. Karena tanpa air orang tidak bisa hidup. Tanpa air orang tidak bisa bertanam. Tanpa air semua unsur pada mati, saudaraku. Ya, di sini kami dari keluarga Maumere ini tadi usia ini dari Maumere, saudaraku. Kalau bicara tentang air coba tanya dia. Ada tidak air di Maumere? Di Maumere itu dulu dijuluki dengan Maumere debu. Maumere tidak ada air. Kalau kami mau minum air, pohon pisang itu pohon pisang kita tebang di bagian bawah, lalu digaruk seperti periuk. Nanti air keluar dari pohon pisang itu. Baru kita ambil itu untuk minum. Itu untuk minum, saudara. Kenapa? Air tidak ada. Tapi sekarang Maumere bukan Maumere debu lagi. Maumere bukan Maumere tidak ada air. Maumere sudah menjadi diberkati Tuhan, kota yang diberkati Tuhan. Amin. Kota yang penuh dengan buah-buahan. Buah-buahan yang ada di Jawa ada di Maumere. Amin. Buah durian, buah apel, rambutan yang dulu tidak ada sekarang Maumere ada. Amin. Kenapa? Ketika air tidak ada, orang Maumere berseru pada Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan luar biasa. Kita lihat di sini. Air menjadi satu persoalan pertama. Ketika air tidak ada itu menjadi perkara besar. Karena air juga akan menjadi salah satu unsur memajukan sebuah kota. Saudaraku, kota yang dikatakan kota itu ada 3 unsur. 3 unsur. Salah satunya apa? Yang pertama ada 3 unsur. Satu apa? 1 jalan, 2 air, 3 listrik. Amin. Tanpa air, jalan, listrik bukan kota. Tebes kelale. Kota itu ada karena ada 3 unsur pertama. Air, jalan, dan listrik. Kalau itu ada, maka yang jadi mahal apa yang mahal? Yang menjadi mahal, yang membuat di suatu tempat tanah menjadi mahal karena ada 3 unsur ini. Ada air, ada listrik, ada jalan. Biar tanah di hutan huk, biar tanah di pinggir kali, di tanah yang di legong-legong jelek akan menjadi mahal. Amin. Karena yang terpenting membuat orang bisa hidup, bisa membangun, bisa beraktivitas karena ada jalan, air, dan listrik. Saudaraku, hidup kita adalah hidup yang mahal ketika ada 3 unsur ini. Amin. Amin. Ada 3 unsur ini, hidup kita menjadi hidup yang mahal dan berharga di mata Tuhan. Yesus bilang apa? Akulah air kehidupan. Akulah jalan kebenaran. Akulah terang dunia. Amin. 3 unsur ini kita tempatnya Yesus menjadi terang dunia, menjadi terang kehidupan kita. Kita tempatnya Yesus menjadi air kehidupan kita. Kita tempatnya Yesus menjadi jalan kehidupan kita. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Amin. Hidup kita menjadi hidup yang berharga di mata Tuhan. Nah, kalau hidup kita sudah berharga di mata Tuhan, saudaraku, hidup kita akan tetap dalam penyertaan Tuhan. Seperti 3 raja ini, saudaraku. Ketika mereka menghadapi satu perkara yang besar, persoalan yang besar, mereka cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya jalan yang memberikan petunjuk kehidupan bagi mereka. Maka tidak ada jalan lain kecuali mereka mencari seorang nabi agar mereka bisa menanyakan petunjuk.
Mereka bisa minta petunjuk. Mereka bisa minta ya firman. Kalau nabi yang benar, pasti dalam hidupnya ada firman. Amin. Ada firman. Makanya kita lihat di sini. Ternyata ketika mereka datang kepada Tuhan, ya, bertanya kepada Tuhan, ada jawaban bahwa dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Air tidak ada, bagi Tuhan perkara ringan. Amin. Manusia itu menjadi perkara besar, tapi bagi Tuhan itu perkara ringan kalau kamu mau datang pada Dia. Kalau kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, bertanya sama Tuhan, ya, mau dekat pada Tuhan, segala masalahmu, segala perkaramu menjadi ringan di mata Tuhan. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Ya. Bapa di sorga, Dia siap menjawab setiap kehidupan kita ketika kita menghadapi setiap masalah. Saya mau kasih tahu, setiap kita punya masalah. Amin. Percaya atau tidak percaya, setiap orang punya masalah pribadi, punya masalah masing-masing. Tapi masalah itu ketika dia datang pada Tuhan, maka bagi Tuhan masalah itu menjadi ringan. Amin. Tidak ada satu manusia yang tidak punya masalah. Semua manusia punya masalah. Ya. Tapi banyak orang akan mengalami masalah yang berat, masalah yang sukar ketika dia di luar Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa segala perkara masalah yang kau hadapi, model apapun, ingat datang pada Tuhan. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang menakutkan buat kita, karena Dia Bapa. Semua perkara adalah ringan di mata Tuhan kalau orang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Ketika raja ini hampir menghadapi masalah yang berat, tapi ketika mereka bertanya pada Tuhan, datang pada Tuhan, masalah yang berat itu menjadi ringan. Amin. Amin. Hampir semua pasukan habis, semua hewan, bahkan kuda, semua habis. Tapi ketika mereka datang bertanya pada Tuhan, masalah berat yang mereka hadapi menjadi ringan. Amin. Menjadi ringan. Kenapa? Karena mereka bertanya pada Tuhan yang hidup. Mereka bertanya pada Tuhan yang berkuasa. Ya, mereka bertanya pada Tuhan yang punya langit, punya bumi, punya segalanya. Kemenangan terjadi. Ya, kita lihat. Setiap orang masing-masing punya masalah, punya perkara, namun bagi orang yang percaya, hidup di dalam Tuhan, segala persoalan akan menjadi perkara yang ringan di mata Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana supaya Allah dapat bekerja di tengah kesulitan kita, di tengah masalah yang kita hadapi, di tengah perkara yang kita hadapi? Ya, ada 3 hal di sini. Yang pertama, kalau perkara yang kita hadapi yang berat menjadi ringan menurut Tuhan, yang pertama, mintalah petunjuk dari Tuhan. Amin. Minta petunjuk Tuhan. Kalau ada masalah, ada persoalan, ada perkara yang kita hadapi, minta petunjuk Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menunjukkan jalan yang terbaik buat kita. Banyak orang menghadapi masalah, persoalan, dia bukan minta petunjuk Tuhan, tapi dia lari kepada orang pintar, lari kepada paranormal, ya, lari kepada dukun. Tadi sudah ada kesaksian tadi. Banyak orang menghadapi masalah seperti sakit penyakit, masalah-masalah, ya, kehidupan, mungkin ekonomi rumah tangga. Ya, mereka cari bukan cari Tuhan, tapi mereka cari orang pintar agar dia yang miskin bisa menjadi kaya, agar masalah dia menghadapi bisa selesaikan. Tidak ada begitu, saudaraku. Banyak orang sakit setengah mati, bukannya dia lari pada Tuhan, tapi dia lari kepada dukun. Tim doa itu, tim yang namanya tim itu banyak atau sedikit. Yang namanya tim itu
Satu orang atau banyak orang? Yang namanya tim itu, banyak orang itu yang dibilang tim. Amin. Kami tim dari Kupang, berapa orang? Kalau saya bilang kami tim dari Kupang, kami tim dari Kupang pada sendiri. Lalu yang lain di mana? Nah, kalau bilang namanya tim doa berarti banyak orang. Tapi kalau kita datang kepada tim doa itu dan dia sendiri, lalu tanya yang lain di mana? Yang lain itu ada tapi setan-setan. Itulah timnya. Amin. Tapi yang namanya tim doa itu berarti satu kelompok yang mendoakan orang. Amin. Tapi kalau orang bilang tim doa, itu berarti timnya di belakangnya ada setan. Jadi jangan asal bilang tim doa. Jadi kalau orang bilang pergi ke tim doa, hati-hati. Lihat dulu di sana itu ada persekutuan doa tidak? Ada orang-orang yang duduk berdoa, banyak orang tidak. Tapi kalau satu orang bilang tim doa, itu pasti ada setannya. Raja ya Edom, Raja Israel, Raja Yehuda, mereka mencari abdi Allah, mencari firman. Amin. Mencari firman. Mereka mencari Tuhan, bukan mencari tim. Ketika mereka datang kepada orang yang tepat, yang hidup dalam Tuhan, orang kepercayaan Allah, nabi Allah, yang diutus Allah, mereka mendapatkan jawaban yang pasti. Amin. Jadi hal yang paling pertama agar kita bisa melihat Allah bekerja, Allah kita harus sungguh-sungguh ya minta petunjuk Tuhan, jangan minta timnya. Amin. Minta petunjuk Tuhan ya. Di ayat yang ke-11 coba kita baca ayat yang ke-11. Ayat 11, 1, 2, 3. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Kita beri kembali Tuhan Yesus. Bertanya kepada Tuhan, ya, minta petunjuk Tuhan, jangan minta kepada tim doa atau minta kepada dukun-dukun. Hati-hati sekali, ya, hati-hati. Jadi kalau kita mau mengalami, ya, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami kuasa Allah, mengalami penyertaan Allah, kita perlu bertanya sama Tuhan, ya, bertanya sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa melihat Allah bekerja di tengah kesulitan kita? Yang kedua, harus ada firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada firman. Amin, ada ya? Ada firman. Oh, saya mau diberkati Tuhan, saya mau melihat Tuhan bekerja, tapi dalam hidupmu tidak ada firman, tidak bisa. Engkau tidak akan mengalaminya. Harus ada firman. Kenapa tiga raja ini mengalami keselamatan? Kenapa tiga raja ini mengalami kemenangan? Mereka ada firman. Amin. Mereka menemukan firman Tuhan yang benar. Harus ada firman. Tuhan sendiri berjanji, saudaraku, ya, dia berjanji di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Coba dibacakan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jika kamu di dalam aku dan firmanku itu dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Itulah ukurannya. Jangan kita meminta pada Tuhan, tapi firman tidak dalam hidup kita. Ya, kita perlu firman. Allah mau supaya di dalam hidup kita ada firman. Ya, harus ada firman Tuhan dalam hidup kita. Hidup ini ada firman, ada kuasa. Kalau ada firman, berarti ada kuasa, saudara. Kenapa Elisa bisa mengungkapkan semua? Tolong. Itu karena ada firman, saudaraku. Elisa tidak akan bisa bicara sembarang tanpa firman. Ya, kita lihat di ayat yang ke-12. Ya.
Ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Mereka melamar Tuhan Yesus. Ada firman, saudaraku. Kalau mau mengalami kuasa Allah, mengalami pertolongan Allah, rahasia yang satu, hidupmu ada firman. Ya, ada firman. Harus suka dengan firman. Harus intim dengan firman. Suka membaca firman, suka mendengar firman. Ya, tadi saya punya kesaksian tadi, dapat HP. HP itu dia pergunakan untuk menginjil, amin. Untuk menyebarkan kebaikan, berita kebaikan, firman Allah. Untuk membaca firman Allah. Hidup kita kalau ada firman, hidup kita akan diubahkan Tuhan, amin. Kenapa banyak orang hidup tidak pernah ada perubahan? Hidupnya kacau balau, hidupnya melakukan kejahatan, hidupnya penuh dengan kejahatan. Kenapa? Di dalam hidupnya tidak ada firman. Kalau di dalam hidup kita ada firman, firman itu berkuasa untuk mengubah setiap kita, amin. Mengubah hidup kita, kita akan terus mengalami Tuhan. Kalau ada firman Tuhan dalam hidup kita, firman itu akan menyertai kita dan melakukan hal-hal yang besar. Karena ada firman, maka ketiga raja ini melihat kuasa Allah yang luar biasa, amin. Itulah firman. Itu kedua, yaitu hidup kita harus ada firman, ya. Yang ketiga, ada pujian penyembahan bagi Tuhan. Karena melalui pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terjadi. Amin. Yang ketiga ada pujian penyembahan. Jadi memuji Tuhan itu harus penuh sukacita, saudaraku. Amin. Sukacita. Kenapa kita perlu memuji Tuhan? Kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Orang percaya kepada Tuhan pasti ada pujian penyembahan kepada Allah. Karena melalui pujian penyembahan, kuasa lain akan lari. Setan paling takut dengan pujian penyembahan, saudaraku. Amin. Karena setan tidak suka dengan orang memuji Tuhan, tapi setan akan takut dengan orang memuji Tuhan. Karena melalui pujian, saudaraku, kuasa terjadi. Kita lihat yang ketiga ada pujian penyembahan bagi Tuhan. Karena melalui pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, maka mujizat Tuhan akan terjadi. Kita baca di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu, dan segala kota pilihan kamu akan menumbangkan. Segala pohon yang baik kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. 20. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mujizat terjadi dari puji-pujian, amin. Pujian penyembahan kepada Tuhan terjadi, kuasa. Jadi jangan berpikir bahwa pujian penyembahan itu hanya sekedar biasa, hanya sekedar kau suka. Tapi pujian penyembahan itu ada kuasa, amin. Pujian penyembahan akan membuat kita semakin intim dengan Tuhan, semakin mengalami Tuhan,
semakin kita rasakan ada hadirat Allah di dalam setiap kehidupan kita, itu melalui pujian penyembahan. Makanya pujian penyembahan itu terlalu penting, saudara. Kenapa kita perlu datang beribadah? Karena kita memberi pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau menyembah, memberikan penyembahan yang terbaik pada Tuhan. Kita merasakan kuasa Allah terjadi. Melalui pujian penyembahan, saudaraku, terjadi mujizat yang terjadi. Kemenangan terjadi, keberhasilan terjadi. Ya, mujizat terjadi, bahkan segala perkara yang kita hadapi menjadi ringan di mata Tuhan. Itu kenapa? Karena ada pujian penyembahan. Kita lihat sini. Mereka mau mendapatkan jawaban Tuhan. Elisa meminta untuk mereka menjemput seorang pemetik. Amin. Pemetik, ketika memetik kecapi, mulai naikkan pujian penyembahan, kuasa Tuhan turun. Amin. Makanya kita akan mengalami kuasa ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Banyak orang sedang mengalami masalah, saudaraku. Kalau mereka datang pada Tuhan, ada kuasa, saudara. Ada kuasa yang terjadi. Ada seorang janda yang mengalami kesulitan, namun ketika dia datang kepada Tuhan dan menyerahkan semua persoalannya, maka itu pun menjadi perkara yang ringan di mata Tuhan. Tuhan selesaikan semua utang-utangnya. Amin. Seorang janda punya utang besar, saudaraku. Kira-kira ada yang punya utang tidak? Utang lalu kemudian ada masalah tidak? Kalau orang punya utang banyak, saudaraku, itu menjadi perkara besar, persoalan besar. Orang sudah mulai tidak nyaman hidup, mulai tidak nyaman ya beraktivitas. Saudaraku, saya pernah mengalami utang, saudaraku. Saya mengalami utang. Kalau kau kredit uang di bank, ya itu pegawai orang datang senyum, saudaraku, supaya kita ambil uang di bank. Pokoknya dia senyum, dia mulai tanya ini, dan senang sekali. Kita lihat kalau mereka punya muka sukacita itu, ketika mereka ketemu kita, tujuan supaya kita cepat ambil uang di bank. Tapi kalau kita sudah ambil uang di bank, hati-hati. Tidak ada alasan untuk lu tidak bayar. Amin. Tidak ada alasan. Kemarin waktu dia mau kasih kita itu senyum, tahu luar biasa. Tapi ketika kita sudah ambil menghadapi persoalan, mungkin ada masalah, lalu kita tidak bayar, dia datang, dia tuntut harus bayar. Bunga itu tidak pernah kurang sedikit pun, harus bayar semua, saudaraku. Saya alami itu, saudaraku. Dan saya berdoa, Tuhan tolong supaya harus selesaikan, bayar semuanya supaya saya hidup tenang. Amin. Amin. Kalau kita punya Yesus, utang kita dilunasi oleh Yesus. Amin. Hari ini punya Yesus, hari ini kalau kita punya utang, ingat, hanya satu syarat, datang pada Yesus. Dia akan selesaikan. Ya, dia akan selesaikan. Ini bukti, ini nyata, ini firman. Bukan hanya sekedar cerita. Dan saya pernah alami kejadian ini, saudaraku. Saya alami langsung. Ketika kita punya utang, kita kembali kepada Tuhan, dia akan melunaskan semuanya. Kalau sungguh-sungguh menyerahkan diri pada Tuhan, dia akan melunasi semuanya. Kenapa? Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau kita mau buka hati, kita mau kembali pada Tuhan, mau menyerahkan semuanya, dia berkuasa untuk menyelesaikan. Amin. Percaya tidak bahwa Tuhan bisa melunasi utang kita? Kira-kira kita percaya tidak? Oh, kalau begitu Bapak, saya belum tahu firman. Mari kita buka firman. Kita baca firman, ya, supaya kita tahu bahwa Tuhan berkuasa untuk melunasi utang kita. Amin. Amin. Kita punya Yesus. Kalau kita punya Yesus, perkara besar bisa menjadi ringan buat Yesus. Amin. Amin. Kita buka firman Tuhan. Di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Tuhan melunasi utang kita. 1, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang
untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah. Orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Ini nyata saudaraku. Amin. Nyata Allah membayar utang kita. Nyata Allah melunasi utang kita kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang yang takut akan Allah. Amin. Kalau kita menjadi orang yang takut akan Allah, Allah bertanggung jawab. Amin. Bilang Allah bertanggung jawab. Amin. Saya mengalami saudaraku, ya, mengalami persis saudara. Orang pinjam saya punya uang kurang lebih 30 juta. Saya mau tagih itu, saya jadi bosan. Bahkan saya pikir itu kepala sakit. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, saya mau lupakan, saya mau hapuskan utang-utang ini. Amin. Saya serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Saya mau lupakan semua orang-orang yang pinjam uang ini. Saya lupakan. Amin. Saya hapus dan lupakan. Hanya hapus saja, itu pun tidak bisa, harus bisa lupakan. Kalau hapus saja kita masih ingat, amin. Betul ke tidak? Kalau hapus saja kita masih ingat lalu sakit hati. Aduh, uang saya tidak. Hapus dan lupakan, biar Tuhan yang bekerja. Saudaraku, Tuhan menggantikan 30 juta pada waktu kita membangun gedung kecil di bawah. Ya, kita kehabisan uang tidak lagi. Ini kap depan dan belakang sudah Tuhan kasih naik, uang tidak ada. Ketika ada teman yang datang bawa lagi, ya pasukan 744 akan mereka membantu untuk kerja bakti di sini. Saya berpikir bagaimana caranya kalau tentara yang datang kerja bongkar gedung lama ini 5 menit sudah habis. Lalu mau berlanjut ini kira-kira uang di mana? Ya, uang di mana? Dan mereka datang dan mereka bilang hari Minggu mereka datang dan mereka bilang besok kami akan datang kerja bakti. Tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan saya bilang begini, kasih tahu mereka bilang Senin depan baru kerja. Sudah saya kasih tahu, bisa tidak Pak, hari Senin depan baru kerja. Lalu mereka konfirmasi dengan komandan di 744, oke bisa, hari Senin depan baru kerja. Nah hari Senin itu saudaraku, mulai hari Senin itu saya ambil sikap doa saudaraku. Saya berdoa berpuasa Senin, Selasa, Rabu pagi jam 3.
Jam 3 ada yang WA, saudara. Ya, ada yang WA. SMS, dulu HP biasa. Ada SMS. SMS bunyi, saya tetap berdoa terus, saya berdoa. Jam 6 baru saya buka HP. Bilang begini, Bapak, saya ada kirim uang 10 juta. Saya langsung buang HP di tempat itu. Saya bilang begini, saya lagi butuh uang, lu mau omong kosong lagi. Iya. Kenapa biasanya orang bilang begini, kamu dapat hadiah, betul tidak? Itu saya tidak percaya. Akhirnya saya siap diri dan saya antar ibu ke sekolah. Pulang datang sampai rumah jam 8. Ini Thomas juga. Saya coba dulu, saya bawa rekening. Saya bawa rekening, pergi sana, saya suruh mereka print dulu. Print, saya berdiri dari jauh, terus dia ini masukkan di komputer, kasih keluar dari komputer, saya berdiri dari jauh. Saya bilang begini, ada masuk kah? Dia lihat begini, bilang, Bapak ada masuk, berapa? 10 juta. Ini berarti betul, 10 juta saudaraku. Saya pulang, saya berdoa, mengucap syukur, habis saya mulai hitung. 10 juta ini anggaran untuk apa? Untuk seng 90 lembar, untuk semen, ya, untuk kayu. Oh, sisa sedikit lagi, ongkos tukang. Saudaraku, akhirnya saya coba bel itu orang. Bel ke nomor baru, saudara. Bel, dan dia tidak angkat. Sore jam 5 dulu baru dia angkat. Dia ini bel saya, dia bel saya bilang, Bapak, tadi minta maaf, tadi saya ada sibuk. Oh iya, tadi saya mau kasih tahu bahwa uang yang Bapak kirim itu benar, sudah terjadi. Ya, saya sudah print dan sudah masuk. Oh iya, sudah masuk. Dia bilang, iya, saya berikan itu untuk bantu gereja. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia bilang itu baru saya kirim sedikit. Saya pikir dalam hati, kami ini 100.000 saja sudah besar. Kalau Pak kirim 10 juta bilang baru sedikit, berarti uangnya masih buat Tuhan itu melimpah. Amin. Berikan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Akhirnya hari Senin pasukan turun, kerja bakti, semua anggaran sudah ada semua. Amin. Lalu akhirnya mulai kerja sampai habis. Kebetulan tukang yang kerja juga Pak Ibu Mama itu pembantu juga. Dia bilang begini, Bapak Gembala, kalau ada berkatnya kita plester. Saya bilang begini, kita pun tugas masing-masing. Bapak punya tugas adalah kerja, saya punya tugas adalah doa. Amin. Doa, pujian, penyembahan, itu tugas kita. Kalau Tuhan kasih berkat, akan plester lagi. Lalu yang dikasih Tuhan, 2 minggu kemudian ada SMS lagi. Dan saya buka SMS, dia bilang, Bapak, saya kirim uang 20 juta. Amin. Dan akhirnya apa yang terjadi? 20 juta itu plester semuanya, luar dalam habis semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan akan buat mujizat itu akan terjadi ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Amin. Berserah pada Tuhan. Ya. Mau membangun keintiman kita dengan Tuhan, mau bertanya pada Tuhan, mau bertanya pada minta petunjuk Tuhan, mau hidup dalam Tuhan, ya. Itu Tuhan akan lakukan, saudaraku. Mujizat ini bukan terjadi hanya orang-orang dulu. Mujizat itu akan terjadi sampai hari ini kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Dia. Amin. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang itu saya bel dia. Saya bilang, Pak, saya undang Pak datang ke Atambua. Dia bilang begini, Atambua itu ikut mana? Itu artinya bahwa orang itu belum tahu sama sekali. Amin. Saya bilang, Atambua itu Pak ikut Kupang. Pesawat nanti sampai di Kupang, Pak terbang dengan pesawat dari Kupang ke Atambua, saya jemput di Atambua sampai hari ini. Amin. Walaupun orangnya tidak bertemu, tapi berkatnya datang, saudaraku. Amin. Itulah firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan akan melunasi semuanya. Amin. Melunasi semuanya.
Pembangunan gedung gereja yang sampai hari ini kita ibadah gedung baru ini. 1 sen pun tidak pernah utang. Amin. Ini makan biaya kira-kira sudah berapa? Perkirakan saja. Siapa yang bisa perkira kira-kira sudah berapa ratus juta ini? Pak Mengus kira-kira sudah makan biaya berapa ini? Ya, kurang lebih sudah 1 M ini gedung ini. Tapi semuanya dari Tuhan. Amin. Kalau kita bertanya air dari mana? Dari mana air? Tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi airnya tiba-tiba muncul. Dan di lembah Edom semuanya penuh dengan air. Jawabannya dari Tuhan. Amin. Maka jangan bertanya ini bangun gedung gereja ini uang dari mana? Jawaban satu, dari Tuhan. Amin. Dari Tuhan. Kau sungguh-sungguh dengan dia, kau membangun keintiman dengan dia, dia berkuasa untuk menyelesaikan. Amin. Bertanya sama Tuhan, ada pujian penyembahan pada Tuhan. Ya, waktu lalu saya datang masih naik tangga-tangga naik ini tangga untuk bantu tukang dong angkat batu merah, tangkat ini campuran. Hari ini saya datang sudah di gedung baru. Itu artinya luar biasa. Pembangunan gedung ini banyak orang merasa bahwa pembangunan ini sudah seperti terlalu cepat sekali, ya, terlalu cepat sekali. Ada yang bertahun-tahun belum tentu jadi. Amin. Tapi pembangunan gedung kecil ini dengan jemaat yang seperti ini, tapi Tuhan tidak memandang jemaatnya. Tuhan bukan memandang jumlah kita, tapi Tuhan memandang iman kita. Amin. Jika imanmu sebesar biji sesawi saja, engkau bisa perintahkan gunung ini akan berpindah, dia akan berpindah. Amin. Biarlah ya Tuhan bisa melihat iman, ukuran iman saudaraku. Amin. Makanya hari ini ingat baik-baik, ketika perempuan janda ini anaknya mau diambil orang untuk menjadi budak, Tuhan tidak mau orang pilihannya menjadi budak. Amin. Tuhan tidak mau kita menjadi budak. Maka Tuhan selesaikan masalah kita supaya kau menjadi umat yang merdeka. Amin. Betul tidak? Menjadi umat yang merdeka. Kita adalah orang merdeka, jangan kita diperbudak dunia ini. Orang merdeka, Tuhan tidak mau kita diperbudak. Kalau perempuan ini tidak percaya sama Tuhan, pasti anaknya diperbudak. Betul ke tidak? Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan tidak mau kita diperbudak dengan dunia ini. Tapi Tuhan mau supaya kita mengalami kemerdekaan. Bagaimana supaya kita merdeka dalam Tuhan? Membangun keintiman dengan Tuhan. Mulai datang bertanya sama Tuhan. Mulai bangkitkan pujian penyembahan pada Tuhan. Karena dia Allah, dia Bapa berkuasa untuk menyelesaikan semuanya. Dia Bapa yang baik saudara. Dia Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Dia Tuhan yang mengasihi kita semua, ya. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan segala perkara yang besar, ya. Bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Sukar bagi manusia, tidak sukar bagi Allah. Amin. Perkara besar bagi manusia, perkara ringan bagi Tuhan, ya. Di dalam Yeremia 32 ayat yang 27, dia katakan sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Yang mustahil untukku. Tidak sulit bagi Tuhan. Bagi manusia itu sulit, bagi Tuhan tidak sulit. Sebab tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Ya, Markus 10 ayat yang 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Ya, yang tidak bisa bagi manusia itu bisa bagi Allah. Allah kita bisa karena biasa. Amin. Jadi firman Tuhan pagi hari ini, mari kita mau taruhkan semuanya bagi Tuhan. Ya, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau beri hidup ini bagi Tuhan. Kenapa?
bagi Tuhan itu adalah perkara yang ringan. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi kesukaran, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan ekonomi, rumah tangga, keluarga, masa depan, ingat, taruh semua pada Tuhan. Kenapa? Karena bagi Tuhan itu masalah ringan. Amin. Serahkan semua bagi Tuhan. Serahkan semua bagi Tuhan. Ya. Karena Dia Allah yang berkuasa untuk menyelesaikan semuanya. Amin. Amin. Amin firman Tuhan. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya.